Allah. Ini sendiri loh, Masya Allah, Masya Allah. Spesial AA aku Masya ini. Allah. Sehat A. Selamat ulang tahun AA. Atunun. Kata tadi subuh baru jemput itu ya? Iya, jemput saya. Ya Allah. Langsung ke sini habis itu pulang ke rumah. Anak-anak gak ikut jadi? Ya Allah, tidak kayak aku nggak mau tidur malah hari Minggu. Udah kapan-kapan. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Yang Ustaz mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami haturkan kepada Sohibul Bait Bapak Irfan Hakim beserta Bapak Ustaz Soleh Mahmud beserta Ibu Yasmin, Ibu April Yasmin. Ya. Karena Oktober Yasmin. Ya benar. Okta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah berapa juz ibu ngajinya? Dari jam 8 ngaji, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa ibu nih. Ini tampaknya wajahnya cerah ceria sekali ya. Nunggu kehadiran Ustaz Solmed tadi, bukannya bantuin ngasih pakan sapi deh tadi ya. Ngangon kerbau ya gitu ya. Terima kasih ibu semuanya, ini adalah pertemuan kedua di pengajian bulanan di tempat saya. Alhamdulillah lebih banyak dibanding bulan lalu lagi. Bulan depan insya Allah harus lebih banyak makin lagi. banyak. Insya Allah. Ini ada 2 lantai, mudah-mudahan 2 lantai di bawah penuh. Sampai jalan-jalan sampai pintu tol. Kalau bisa Maya, benar. Pembebasan semua. Pembebasan semua. Alhamdulillah Ustaz Soleh Mahmud ini yang udah hadir, Ustaz Solmed. Ini udah jadi soulmate kita semuanya ya. Alhamdulillah. Tadi subuh tuh baru menjemput gurunya langsung ke sini, Masya Allah. Bersama dengan Ustazah April Jasmine. Mangga Ustaz, tanpa berlama-lama lagi, kita ingin mendengarkan tausiahnya. Silakan Mangga. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sohibul Bait, sahabat saya, Tuan Guru Asy-Syaikh Kiai Haji Irfan Hakim. Beliau ini kalau nggak jadi host jadi kiai, karena lulusan UIN. Oh, baru dia tahu. Mudah-mudahan Irfan beserta istri, putra-putri, keluarga besar semua diberi sehat, berkah panjang umur, mulia dunia akhirat, serta diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan manfaat bagi umat, bangsa, agama, dan negara. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para ustadzah tentunya yang saya dan kita muliakan, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Irfan. Cocok ini udah. Oh iya, ada kolam renang Al-Hakim khusus perempuan kayaknya tuh ya. Di sebelah sono. Jadi di sini Majelis Al-Irfan yang mau berenang di Al-Hakim. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat, panjang umur, berkah dunia akhirat. Alhamdulillah ditemani oleh istri saya tercinta, April Jasmine. Jadi kalau AA tadi panggil Ustazah, takutnya nanti disingkat A. Ustazah April Jasmine disingkat jadi Upil Asin. Ustazah April Jasmine, Upil Asin. Nah itu. Kan kalau Solmed, Soleh mah Moed. Ah, takutnya gitu. Alhamdulillah ini istri saya yang muda. Lah kan muda ini. Lo belum tua ini. Tetap tuaan yang di depan saya ini. Ini istri saya yang muda,
Karena saya nggak punya istri tua, yang ada istri muda. Mudah-mudahan sehat. Amin ya robbal. Amin. Saya senang, gembira, bangga, bahagia Irfan. Tambah lagi tempat yang mencetak generasi solehah. Generasi orang-orang mulia yang lahir kemuliaan demi kemuliaan. Yang mudah-mudahan diturunkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ibu-ibu, keluarga ibu-ibu lewat majelis Al-Irfan ini. Mudah-mudahan makin solehah dan tambah solehot. Kalau solehah di luar rumah, kalau sama suami solehot. Ibu-ibu yang saya cintai dan dirahmati oleh Allah, kita senang mengaji, kita bangga, gembira, karena paling enggak, kita ingat dalam satu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza mata bnu Adam in qata'a amaluh illa min salasin. Kalau anak cucu Nabi Adam, kita semua nih, dia wafat, meninggal dunia, udah putus tuh, sholat nggak bisa, udah putus tuh, puasa nggak bisa, zakat nggak bisa, haji nggak bisa, umroh nggak bisa, silaturahmi nggak bisa. Sehingga amal apa kalau udah wafat yang mau dikerjain? Nggak ada. Tapi karena Allah baik sama kita, Nabi sayang sama kita, sehingga kita nih umat yang paling bontot, bantet, buntet. Umat akhir zaman, udah nggak lagi umat setelah ini. Umat bontot, bantet, buntet. Tapi disebut oleh Allah kuntum khaira ummah. Disebut umat yang terbaik. Padahal model umatnya begini nih. Termasuk saya. Ya. Kadang males, kadang rajin, kadang nyebelin, ngeselin. Ya. Tapi disebut oleh Allah khaira ummah. Umat yang terbaik. Bahkan diberikan nabi yang terbaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul anbiya wal mursalin, dan penyempurna dari para nabi, sehingga nabi kita menjadi penutup. Dan yang ketiga, biar umur pendek, biar orang pendek, biar tinggi enggak, panjang umur juga enggak kayak umat nabi-nabi dulu, tapi bisa dapat pahala sepanjang dunia. Bisa dapat pahala sepanjang umur dunia ini. Bayangin. Umur kita paling 60, 70. Nah, saya mau diri nih, izin Nah, saya mau liatin nih atu-atu nih. Di sini ada nggak yang umurnya 90? Ada. Yang 80? 75. Oh, 80. Nenek, 1. Nih dari sekian banyak yang hadir, cuman atu yang 80, betul? Ngudangan lagi nih. Edisi terakhir. Udah susah nyari 80A. Berat. Ini mungkin generasi genjot. Kalau generasi Gen Z, kayaknya udah berat dah, nyampe 80 berat. Makan udah sembarangan. Saya punya angkatan aja nih, saya 41 umur. Angkatan saya udah hampir 20 orang yang meninggal dunia di bawah 40 tahun kemarin usianya. Bayangin coba. Susah, jangan-jangan mencapai umur 60, 70, 80 tahun. Tapi kalau kita punya 3 modal ini, sampai dunia hancur, Allah kirimin pahala biar kata kita udah wafat meninggal dunia. Enak gak tuh? Yang penting syaratnya 3. 1, sedekahun jariyah.
Ibu punya duit, lihat ada masjid, lihat ada anak yatim, lihat ada orang miskin, lihat. Kalau ada rezeki bantuin. Kasih. Saya sama April nih, banyak orang lewat di depan rumah saya. Tiap yang lewat saya kasih. Kasih apa? Kasih lewat. Ada siapanya mau ngasih duit. Lah yang lewat ribuan orang. Lah kalau saya cegat digebugin saya. Lah jalanan umum saya cegat. Saya kasih tuh. Udah lewat dulu situ. Kalau ada rezeki kasih. 1.000 doang. Siapa tahu 1.000 bisa mademin siksa buat kita. Cuman punya 5.000. Jangan-jangan yang 5.000 bikin kita selamat masuk ke dalam sorga. Ada orang perempuan dulu, kerjaannya cuma jual rempah-rempah, nawarin merem-merem diupah. Itu, Pak mau rempah-rempah, apaan tuh? Sekali merem diupah begitu. Tiap hari. Tiap hari. Kerjaannya begitu aja kerjaannya. Tapi hanya satu amal kebaikan dia. Apa amalnya? Nolongin anjing aus. Di pinggir sumur ada anjing aus. Ini perempuan yang nakal tadi ngeliat, kesian. Dibuka selendangnya, dibuka sepatunya, ditarik airnya tuh dari sumur. Dikasih minum tuh kepada anjing aus tadi. Allah kasih rahmat buat perempuan ini. Amalnya kecil, modal air doang. Itu juga air siapa kali di sumur. Cuman modal selendang yang dipakai, sepatu yang dipakai. Modal kecil, amal kecil. Tapi Allah turunkan rahmat, perempuan yang penuh dosa ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Ada orang miskin bantuin. Ada janda tua santunin. Janda muda kawinin. Masa suruh kawinin yang begitu ada. Banyak jalan menuju sorga. Walau cuman dengan 1.000 rupiah, walau dengan 5.000 rupiah, bisa jadi yang 5.000 ini justru menjadi sebab Allah selamatkan kita masuk ke dalam sorga. 5.000 jadi tiang masjid. 1.000 kali 1.000.000 orang jadi itu masjid gede banget. Bisa jadi amal yang kecil sedekah jariah itu menyelamatkan kita dari sentuhan api neraka, karena sekalipun kita udah wafat, pahalanya masih terus mengalir dan dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Nabi, bukan janji caleg. Bukan janji capres. Kita doain mudah-mudahan hari ini 20 Oktober Presiden Prabowo dilantik beserta Gibran. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Jokowi, selamat datang Pak Prabowo, semoga lebih baik lagi. Doain pemimpin-pemimpin kita, amin. Ini yang ngomong Nabi, sodaqotun jariyah, akan dialirkan pahalanya oleh Allah Subhanahu. Enak gak? Enak gak? Modal kecil, untung sampai kiamat. Yang kedua, kalau kita punya ilmu yang manfaat. Apa tuh ilmu manfaat? Yang ditulis, yang dicatat, yang diamalin, yang disebar, yang dicontohi, yang dilihat orang. Terus kemudian orang ngikutin tanpa terasa. Terus bersambung tuh. Sampai kiamat kebaikan-kebaikan orang yang mengikuti, mengerjakan dan membaca Allah kirimkan buat kita. Makanya kita senang A.A. Irfan bikin acara pengajian. Biar apa? Biar ibu pulang bawa ilmu. Jadi status WhatsApp-nya bukan ngomelin laki mulu. Pagi tulis, laki sialan. Siang ditulis lagi, emang gak ada otaknya tuh laki. Malam dia tulis, dasar laki gak pernah makan bangku sekolahan. Dipikir rayap kali tuh lakinya. Makan bangku. Beras beak. Beak mulu isinya beak. Emang gak ada lagi apa tulisan yang lain? Yang orang kalau baca seneng. Ya Allah, habis ngaji di majelis Al Irfan. Majelisnya A.A. Irfan Hakim. 1 juz 1 hari.
Malam tahajud dia bikin status. Orang bangun habis buang air kecil, dia buka status temennya. Dia ikut ambil wudhu, dia sholat, dia munajat, dia doa, dia mohon kepada Allah. Berapa tuh kebaikan yang ibu dapetin? Itu ilmu yang manfaat. Makanya ngaji penting supaya punya bahan buat bikin status WA, bikin status IG, bikin status Facebook. Jangan statusnya lu ngomelin orang mulu. Jangan statusnya ngatain orang mulu. Jangan statusnya abis buat bikin dosa. Dari orang yang kita kenal kagak. Nguntungin juga kagak. Ngerugiin juga kagak. Tapi habis-habisan kita beli kuota buat ngatain dia. Betul? Ngaji biar ada bahan yang ditulis. Alhamdulillah. Yang ketiga waladun soleh. Masya Allah, AA anak udah 5 ya A. Soleh, soleha. Istri saya alhamdulillah 3 anaknya. Istrinya atuh. Yang 3 tuh anaknya. Bisa aja. Ya bisa lah, namanya gue. Kita punya anak bersyukur. Ibu punya anak gak nih? Yang belum kita doain mudah-mudahan Allah kasih rezekinya. Kenapa waladun soleh jadi jaminan? Kenapa enggak istri yang solehah? Zaujatus solehah. Kenapa enggak ada nih di riwayat ini nih? Karena istri solehah belum tentu ngedoain lakinya. Boleh taruhan dah. Ya boleh taruhan. Megang mana Indonesia sama Bahrain. Gue sih megang wasitnya. Sebab kalau gue pegang aman tuh skor. Bu, ibu solehah. Yakin nih? Masih ngedoain nih? Lakinya yang masih hidup, yang masih napas, didoain. Apa doanya? Biar sehat, panjang umur, banyak rejeki. Pelit lu, pelit. Panjang umur, sehat, banyak rejeki. Rejeki itu macam-macam. Laki pulang ke rumah dengan roh dan jasad itu rejeki. Alhamdulillah bang, rejeki masih ketemu anak, ketemu bini. Coba kalau dia pulang rohnya doang gak sama jasadnya. Atau dia pulang jasadnya doang rohnya gak ikut. Sedih. Doain dong, biar suami ibu duitnya banyak. Nih A Irfan gak lepas dari doa istrinya. Berani gak doain suami ibu duitnya banyak? Banyak bini yang gak berani doain lakinya duitnya banyak. Ya Allah, enggak jadi dah. Dia memiskinnya pengen kawin mulu. Bagaimana kaya? Enggak jadi ya, amin. Enggak jadi. Enggak jadi. Dia revisi doanya, enggak jadi udah. Enggak. Masa? Kekuatan doa ibu tuh dahsyat loh. Masih senang beli tas? Masih senang beli baju? Masih minta duit sama suami? Kenapa enggak minta sama Allah biar suami ibu duitnya banyak? Tuh dia, lu takut. Padahal tinggal kasih lagi doa yang baru. Yang penting dia setia sama saya Allah. Hati dan cintanya buat saya aja ya Allah. Kalau dia mampir ke rumah janda bikin nyasar ya Allah gitu. Ya, dia gak percaya. Bini saya ini punya amalan. Amalan. Tiap pagi saya dibikinin kopi. Dia baca tuh. Dia baca satu amalan singkat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia aduk tuh kopi saya. Ambil dia tiup. Apa jeniatnya tuh? Kalau saya ngayap nyasar kali. Begitu dia melipir sedikit, saya tukar kopinya sama kopi yang lain.
Saya minum, glak 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 glak. Saya takut nyasar. Jangan pernah takut kehilangan suami. Ada istri bangga banget seneng, suami saya mah kemana pergi laporan. Dari mana yang lapornya? Dia selalu kirim Sherlock berjalan. Yang berjalan HP laki lu. Bisa jadi supirnya yang bawa. Laki lu yang ngetem di rumah. Rumah siapa? Itu pengalaman teman saya. Dan saya. Dan ini teman saya. Ya kan teman saya. Udah minta sama Allah, doain suami kita, doain istri kita. Mudah-mudahan bahagia kita dunia akhirat. Bu, ibu yakin gak suaminya ngedoain ibu? Nah, udah tuh lo, lu curang lo. Giliran lu aja yakin, giliran laki lu, Kita nih laki, ibu, bini. Belum tentu yakin, biar kata lakinya soleh, sampai monyong tuh. Soleh, shot nyampe nyemprot. Soleh, Masya Allah. Jigong gua apa nih, bau banget ya? Gue yang ceramah, bini gue yang malu. Walaupun suami soleh, belum tentu doain istrinya. Walaupun istri solehah, belum tentu dia ingat doain lakinya. Hidup aja kita lupa doa, bagaimana kalau laki meninggal, bini meninggal? Masihkah ada doa yang menyertai dia di alam barzahnya dari kita? Makanya anak soleh jaminannya. Kalau anak soleh tuh nggak ada urusan. Mau model apa kayak bapaknya, emaknya? Kalau dia soleh paling kagak Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau istri solehah, suami meninggal, belum tentu dia masih doain lakinya yang di alam barzah. Begitupun suami, belum tentu dia masih ingat doain bininya. Betul nggak, Bu? Ibu yakin nggak kalau ibu meninggal laki ibu masih ngedoain? Kagak. Lah mulai tegas nih. Emang kemana lakinya? Wah, kalau urusan kawin lagi nunggu meninggal. Masih hidup juga kepengen. Soulmate kepengen? Pengen. Kenapa belum? Takut? Kagak. Saya berani, dia lebih berani. Enggak ada yang takut. Cuman dia nakutin. Masya Allah. Ini istri yang Masya Allah nih. Pinter cari duit. Di mana saya nyimpen ketemu aja duit saya. Wow, sayang saya nih. Sayang sama dia, pinter nyari duit. Zaman Covid aja orang susah nyari duit. Dia gampang banget nyari duit. Kulkas laku, mobil laku, motor laku. Apaan aja dijual laku pas Covid. Padahal sekolah bukan sekolah manajemen ekonomi. Apa aja laku, tanah saya dijual laku juga. Ya Allah, daripada bangkrut. Ya Karim. Bu. Ibu suami meninggal. Jadi janda kan? Iya dong. Janda ditinggal mati. Boleh kawin lagi? Boleh. Tiba-tiba ada yang lamar. Ganteng. Gagah, duitnya banyak, berondong. Diterima gak lamarannya? Ya, belum 5 menit tuh laki nyampe kuburan, udah main terima aja. Pakai bilang mau ngedoain, baru dilamar aja laki belum nyampe kubur lu udah terima. Ya, gue jadi mikir, jangan-jangan bini gue begitu lagi.
Gue jadi takut sendiri nih gue yang nanya. Ya mau diapain lagi hidup? Siapa yang jamin? Suami istri lagi hidup aja bisa berpisah, apalagi udah ditinggal wafat. Tapi anak ampe kiamat, sampai akhirat dia bakal nyariin kita. Kalau istri masuk ke sorga, dia nggak nyari lakinya tuh. Dia masuk aja nyelonong. Lakinya manggil, Neng, sampai situ dia. Nggak ada urusan, lo masuk aja lo, enak. Tapi kalau bini yang masuk neraka, abis kita dikejar-kejar Bang, udah ngumpet nih. Bang, terus siapa yang manggil? Au siapa? Bini lo manggil pakai au siapa? Nyamperin, ditanya, disidang dulu. Kenapa tuh bini bisa nyebur? Udah lu ajarin belum? Udah dikasih tahu belum? Udah dididik belum? Makanya alhamdulillah saya boleh ceramah keluar. Tapi seminggu paling enggak sekali bini saya hadirkan ustazah. Saya mendingan bayar ustazah dah. Biar selamat di akhirat daripada saya diseret. Benar. Kita di dunia jadi seret-seret sama dia. Ayo sini, ayo. Mau kemana sih lo? Apalagi di akhirat, ngeri. Mending kita kasih duit ustazah. Ajarin bini saya. Subhanallah. Saya mendingan ngajarin bini orang. Nih, bini orang semua nih. Ya, enak. Masih manggut-manggut. Benar. Iya. Itu begitu tuh. Itu kata ibu. Coba tanya bini saya. Bener kan? Bener nggak? Bener. Ambil melotot. Ya Allah ya Karim. Ngeri. Dunia ini ngeri. Kalau kita nggak punya 3 tabungan itu, apa yang mau dibawa? Ngaji penting. Ajarin anak penting. Sedekah penting. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dunia akhirat buat kita semuanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus ini nih. Sampai jam berapa? Takut salah saya. Selemesnya. Aduh. Anda puas? Ya lemes. Wow. Ibu bapak. Oh ya ada bapak juga ya. Ada bapak benar. Ada bapak juga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pesan saya biar rajin ngaji. Tadi doa mudah-mudahan bulan depan lebih banyak lagi. Makin bertambah lagi. Yang kedua yang ingin saya sampaikan. Masuk surga tuh gampang apa susah?